Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Dengan malam. Mas Niko ya? Iya, benar. Iya. Mas Fatur. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mas. Di perjalanan tadi gimana? Lancar? Ya, seperti biasa, Mas. Ini ya cuacanya kurang baik ya belakangan Iya. ini gitu, lagi sering hujan gitu, Mas. Iya benar-benar. Karena emang mungkin lagi musimnya mungkin. Benar, Musim hujannya. benar. Tapi lancar ya? Alhamdulillah lancar. Kebetulan tadi mobil saya juga yang BMW kan nggak kepake di Iya. rumah, jadi saya pakai aja gitu. Ya di jalan sebenarnya kehujanan ya, cuma karena saya bawa mobil ya jadi Iya. nggak kehujanan. Iya, alhamdulillah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Iya. Saya Fatur selaku konselor profesional di sini Ya. yang insya Allah akan membantu proses konseling Mas Niko sekarang. Sebelumnya kalau boleh saya tahu Mas Niko udah pernah melakukan konseling belum? Sebelumnya kebetulan belum sih, belum sama sekali lah gitu kan, karena ini first time lah, Iya. first time saya buat akhirnya memilih Mas Fatur sebagai konselor saya gitu kan, jadi ya ini pertama kali saya. Berarti baru kali ini. Ya baru kali ini saya konsul sama Mas Fatur. Tapi sebelumnya udah pernah cari tahu atau udah tahu gitu apa itu konseling individual? Belum sih kebetulan, yang saya tahu kan cuman kayak konsul tuh kayak ya udah sekedar ngobrol aja kan, cuma Iya. secara spesifiknya saya belum tahu gitu. Ya mungkin izin saya menjelaskan Boleh? sedikit Ya, ya. terkait apa itu konseling individual. Jadi konseling individual itu merupakan salah satu layanan yang ada di dalam ilmu bimbingan konseling, yang dimana konseling individual merupakan suatu proses layanan konseling yang dilakukan oleh seorang yang profesional atau konselor, yaitu saya sendiri, Oke. guna membantu mengentaskan masalah yang dihadapi oleh klien atau Mas Niko. Jadi adapun di dalam konseling individual, saya akan menjaga kerahasiaan semua data yang Mas Niko sampaikan di sini. Setiap apapun yang Mas Niko sampaikan itu akan terjaga kerahasiaannya. Oke. Adapun yang selanjutnya itu dimohon Mas Niko untuk seterbuka mungkin menceritakan semua masalah yang Mas Niko hadapi. Begitu ya. Ada yang mau ditanyain sebelumnya? Sebelumnya ini Mas Fatur sebagai konselor saya kan udah tahu ya beberapa data dari yang Iya. saya kirim gitu sebelumnya. Jadi Mas Fatur nanti mulainya itu dari saya apa nanti ditanya dulu sama Mas Fatur atau gimana gitu Iya, sistemnya? boleh. Kita pakai metode tanya jawab aja Oh, mungkin tanya ya. jawab aja, Lebih dua arah ngobrol, aja gitu iya, ya, oke. betul. Biar sama-sama enak. Mungkin Mas Niko bisa menceritakan segala sesuatu yang pengen Mas Niko ceritakan ke saya. Adapun Mas Niko ingin meminta saran ataupun pendapat dari saya itu silakan. Ataupun nanti Mas Niko cuma pengen didengerin aja ceritanya, itu nggak apa-apa. Jadi gimana nyamannya Mas Niko, mungkin kayak gitu ya. Ya, oke. Bisa langsung kita mulai aja. Bisa langsung mulai aja kali ya kita. Ya. Jadi langsung aja ya. Iya, Ini silakan. jadi ceritanya saya kan udah ngirim data juga. Jadi sebenarnya masalah itu kan di kerjaan saya Mas ya, Iya. yang udah saya kirim itu kan. Jadi di kerjaan saya ini ada beberapa faktor apa ya yang pada akhirnya menghambat ke diri saya gitu. Jadi terjadi sesuatu pembagian dua hal lah di diri saya itu yang tanggung jawab, perihal tanggung jawab gitu kan. Iya. Jadi pembagian dua hal ini karena ada dua tanggung jawab di saya. Saya ini menjalankan kewajiban atau tanggung jawab ini dua-duanya itu sekaligus dalam satu waktu. Iya. Ya kan. Saya ya satu tanggung jawabnya yang itu yang saya kuliah saya. Terus juga saya juga setelah pulang kuliah saya harus bekerja. Nah, saya juga bekerja di ya perusahaan itu saya sebagai barista lah yang ya Mas Fatur tau lah barista ya kan. Iya. Orang yang suka nyeduhin kopi gitu buat orang gitu kan, kayak gitu gitulah pokoknya. Ya jadi yang pertama sih saya mau cerita soal terhambatnya dari salah satu tanggung jawab saya ini sih Mas. Entah itu dari perkuliahan saya atau
berpengaruh ke kerjaan saya juga gitu ya kan. Di kuliah saya itu sebenarnya bisa dibilang kalau sekarang agak mandet ya, jadi kayak nggak terlalu aktif ya di akademiknya gitu di kampusnya. Tapi di kerjaan saya alhamdulillah balance lah, maksudnya jalan gitu ya kan, nggak ada kendala apa-apa walaupun emang ada gitu. Cuman yang lebih berpengaruh kan di tanggung jawab yang pertama saya ini, karena kan pada sebelumnya kan saya kuliah dulu gitu baru bekerja ya kan, bukan bekerja dulu baru kuliah gitu mas. Jadi hambatan saya tuh sekarang apa ya, perkuliahan saya mandat terus juga kendor gara-gara ya pekerjaan saya ini, entah karena pekerjaan saya yang berat juga gitu ya kan. Jadi saya pulang kerjaan saya itu saya capek, terus saya kesiangan kuliah yang pada akhirnya saya nggak kuliah. Terus juga entah itu atau bahkan sampai nggak masuk kuliah gitu tuh dalam satu hari gitu mas. Jadi karena faktor capek lah ya, namanya gimana lah gitu, mumpung masih muda juga kan. Cuman ya berat aja gitu kalau misalkan gini-gini aja kan nggak bisa gitu mas. Jadi buruk juga gitu ke sayanya gitu ya kan, nggak baik juga gitu. Jadi menurut Mas Fatur tuh gimana sih mas gitu biar saya lebih bisa bertanggung jawab atas diri saya gitu ya, karena tadi itu ya, karena dua tanggung jawab itu mas. Gimana? Ya. Jadi lebih ke persoalan di dunia akademiknya mungkin. Nah itulah kurang lebih ya gitu. Mungkin kalau Mas Niko mau meminta pendapat dari saya gitu ya, izin saya memberikan sedikit pendapat saya. Yang pertama mungkin karena sekarang Mas Niko itu sedang mengampu dua tanggung jawab sekaligus ya, di tanggung jawab di dunia akademik dan juga tanggung jawab di dunia pekerjaan. Mungkin bisa Mas Niko lihat dulu dari skala prioritasnya. Dari awal Mas Niko terjun lebih memprioritaskan yang mana, lebih mendahulukan yang mana. Bisa dilihat juga dari skala kepentingan. Menurut Mas Niko lebih penting Mas Niko mengutamakan atau memprioritaskan akademik Mas Niko kah, ataupun lebih penting Mas Niko memprioritaskan di dunia pekerjaan Mas Niko. Karena pada dasarnya kita itu nggak bisa fokus kepada dua hal sekaligus. Tapi apabila Mas Niko merasa menyanggupi akan hal itu dan bisa melaksanakannya dengan sebagaimana mestinya, itu sangat tidak apa-apa. Jadi bisa dilihat dulu dari skala pentingnya, kira-kira Mas Niko lebih mengutamakan yang mana. Adapun Mas Niko sekarang menjalankan keduanya, Mas Niko harus bisa mengambil konsekuensinya. Mas Niko harus bisa membagi waktu, memanajemen waktu. Gimana caranya perkuliahan tetap berjalan dengan baik, lalu di pekerjaan pun Mas Niko tetap bisa bekerja dengan semaksimal mungkin. Begitu. Iya sih, apa ya, tadi masukan Mas Fatur juga lumayan masuk juga di saya gitu ya kan. Terus juga ada masalah di pekerjaan saya sih mas. Jadi di lingkungan pekerjaan saya ini ada beberapa hal yang mungkin kurang masuk lah di saya gitu ya kan. Karena pada dasarnya saya kan ingin bekerja ini sambil karena saya mau meringankan beban juga ya sama. Terus juga mau lebih banyak kesibukan juga iya, tapi nggak mau terlalu kerjanya yang terlalu berat-berat amat gitu. Jadi karena saya masuk kerjaan ini, saya ngerasa kayak kok kerjaan ini berat banget ya di saya gitu ya kan. Sampai pada akhirnya kuliah saya jadi agak mandek gitu ya kan, agak terlambat, agak keganggu lah di perkuliahan saya juga gitu. Nah saya juga sebenarnya nggak mau mas keganggu di perkuliahan saya, karena ya balik lagi awal juga saya udah punya resiko, udah ada pandangan lah soal resiko kayak gitu, kuliah saya bakal kayak gimana, udah ada gambaran. Karena sebelumnya juga saya sempat bekerja juga gitu ya kan, terus juga faktor lingkungan yang mungkin kurang adanya saling mendukung lah mas. Jadi nggak semuanya kan paham ya soal kita gitu mas, entah ada yang benar-benar paham atau enggak. Tapi saya selalu percaya bahwa semua orang tuh nggak ada yang betul-betul paham atas dasar keadaan kita sendiri gitu mas.
Ya kehambatnya sih tadi itu sih mas, karena saya apa ya, merasa kok saya kuliah sambil kerja nih berat ya kan? Di kerjaan enggak, bukan berarti saya mau diperhatiin aja, bukan berarti saya mau di ngertiin aja sih mas, cuman kayak kok kayak gini gitu kan. Atasan saya tahu saya kuliah, saya kerja sambil kuliah, partner kerja saya juga tahu kalau saya sambil kerja, tapi kok nggak ada ya pemahaman yang sampai pada akhirnya paham gitu sama keseharian saya. Entah itu saya nanti telat di pekerjaan, entah itu saya agak menurun lah kinerja saya di kerjaan gitu mas. Jadi yang ada justifikasi doang, justifikasi doang adanya gitu mas Fatur. Jadi kalau boleh saya tahu, mungkin ada tekanan dari atasan Mas Niko sendiri ataupun dari lingkungan pekerjaan Mas Niko yang itu mempengaruhi terhadap totalitas Mas Niko ke dunia akademik kayak gitu? Iya. Kalau boleh tahu ada tekanan seperti apa dari atasan pekerjaan? Karena tekanannya ini banyak sih mas ya, karena saya kan secara user, secara pekerjaan saya di pekerjaan itu saya kan cuma nyeduh kopi. Iya. Nah karena ini ada rangkapan kerjaan, saya ada marketing juga iya, konten video juga iya gitu ya kan, upselling, terus juga naikin flow segala. Jadi kayak seolah-olah saya ini yang punya coffee shopnya gitu. Nah itu jadi kurang lebih kayak gitu, karena itu kan menurut saya pekerjaan yang lumayan berat ya. Iya. Yang notabene saya masih menjalankan kuliah lah, apalagi perkuliahan saya di negeri gitu mas. Jadi yang waktunya nggak se-fleksibel mungkin lah. Ya aja kalau misalkan saya kuliahnya di swasta gitu mas, ya saya bisa aja ngambil kelas karyawan, Iya. kelas malam atau apapun itulah. Jadi saya bisa gitu mas ambil perkuliahan itu kalau misalkan emang pekerjaan saya nggak terlalu berat. Karena pekerjaan saya berat ini, jadi itulah ada yang mengganggu juga ya, pada akhirnya pekerjaan ngaruh gitu kan, karena pressure di perkuliahan juga pressure gitu, karena saya juga kan dituntut buat belajar ya kan, ada tugas, jurnal, ini itu banyak lah gitu. Jadi ya kalau bisa dibilang banyak gitu benturannya mas. Tuh. Tapi kalau boleh saya tahu, sebelum Mas Niko memulai pekerjaan itu, apakah sudah ada perjanjian gitu terkait tupoksi Mas Niko di perusahaan itu cuma jadi barista kah, atau emang sebelumnya sudah ada perjanjian bahwasanya Mas Niko bukan cuma jadi barista tapi ngerjain hal yang lain juga, apa kayak gimana? Iya sebenarnya dari awal sih saya udah tahu kalau misalkan saya ini bakal dirangkep gitu ya kan, cuman menurut saya nggak bakal serangkap itu atau sefokus itu di bidang itu, karena kan bukan bidangnya kan, bukan ahlinya gitu. Maksud saya bidang saya di kopi bukan di marketing, bidang saya di kopi bukan di konten media, di konten sosial media gitu mas. Ternyata seiring berjalannya waktu kok makin kesini kayak makin berat ya gitu. Niatnya saya mau kerja ritmenya tuh ritme nyantai lah gitu, nggak darder amat gitu ya kan. Karena kalau ini mah kayak ngedrag-drag lah kata orang Serang mah, bak-bek gitu tuh kata orang Serang mah tuh. Jadi kayak berat aja gitu mas, seberjalannya waktu ini kayak kok berat ya kesini. Niat saya di sini kan kerja nyeduh kopi aja gitu kan, ngulik kopi, paling bikin produk segala macam. Ya itu udah lebih dari cukup lah, nggak usah ke marketing, nggak usah gitu. Saya mikir, cuman lagi-lagi ya mas, yang namanya pekerjaan kan apapun, apalagi laki-laki ya, selalu kita kerjakan gitu. Saya menganggapnya bahwa sesuatu hal yang emang kita merasa nggak cocok, tapi ketika kita paksakan untuk bisa cocok ke hal itu, ya mungkin siapa tahu dari hal-hal itu kita dapat hikmahnya gitu mas, kita dapat pelajarannya. Sampai pada akhirnya saya merasa bahwa oh ya udah gitu, emang ini resikonya, ini juga bagian dari resiko gitu, tapi resikonya nggak saya ketahui sebelumnya. Udah saya konsisten cuman yalah jalanin aja gitu kan mas, mau gimana
kalau misalkan nggak dijalanin ya saya juga butuh kerjaan, apalagi ya nanya gimana ya, apalagi di zaman sekarang yang nyari kerja kan agak lumayan tanda kutip gitu. Ya itulah Mas, jadi akhirnya saya bisa menguatkan diri saya kayak udahlah tahan, udahlah yuk semangat lagi gitu ya kan, sabar, nanti juga ada waktunya gitu ya kan. Kalau misalkan keluar ya saya ngelihat orang-orang sekitar saya pada kesusahan nyari kerjaan gitu ya kan. Tapi kan di satu sisi Mas Niko kan mungkin merasa dirugikan gitu ya, yang seharusnya Mas Niko fokus di bidang itu di barista gitu, tapi sekarang Mas Niko banyak merangkap ke bidang yang lain juga. Di satu sisi kan Mas Niko mungkin merasa kewalahan gitu ya, tapi ada nggak upaya dari Mas Niko untuk coba berbicara gitu sama atasan Mas Niko bahwasannya Mas Niko tuh sebenarnya merasa keberatan gitu dengan tupoksi yang berlebihan sekarang gitu? Sebenarnya sebelumnya sempat ngobrol langsung lah gitu ya kan sama HR-nya gitu. Tapi ya lagi-lagi ya perusahaan nggak pernah tahu, nggak pernah peduli apa ya, ya emang karena ini udah dari dulu dia ngejalanin kayak gini sama karyawannya gitu kan, karena mungkin ekspektasi saya, pikiran saya aja sih yang belum nyampe ke arah sono gitu, jadi akhirnya oh ya udah berarti gini gitu kerjanya gitu sih Mas. Saya sempat komen kok begini gitu, kok berat. Tapi lagi-lagi belakangan ini sih ketika saya semenjak udah bicara gitu ya, udah ngomong baik-baik, udah saya obrolin juga, akhirnya ada titik jalan dimana kayak agak ringan lah. Ada yang ngebantu dari tim marketing atasnya gitu. Dari anak-anak konten juga ngebantu gitu di konten saya. Jadi itu sih yang akhirnya oh ada juga nih yang bantu gitu. Gitu. Agak lumayan ringan lah gitu. Berarti setelah Mas Niko coba buat komunikasi dengan atasan, itu sedikit ada perubahan gitu ya? Sedikit ada perubahan. Ya sekarang, tapi kira-kira ada keluhan apa lagi gitu di dalam pekerjaan Mas Niko kalau boleh saya tahu? Iya, terlepas ya yang tadi ya yang beberapa hal juga yang udah disampaikan sama saya perihal pressure, tekanan gitu ya kan di dalam pekerjaan saya gitu Mas Fatur. Apa ya, mungkin dari lingkungan yang mungkin karena ini lingkungan apa ya, anak-anak muda gitu ya kan, pasti adalah rasa-rasa kayak sistem yang senioritas itu pasti sudah ada. Jadi kayak yang senior ya senior, ya junior junior, jadi kesannya kayak yang senior tuh yang orang-orang lama mungkin ya, orang-orang yang udah lingkupnya udah lama banget lah di tempat itu gitu ya. Yang junior ya udah yang baru gitu. Jadi mungkin senioritas yang seperti itu sih yang sulit saya terima gitu kan, karena nggak baik lah buat dicontohkan. Jadi kan seharusnya kita mencari apa ya, menjadikan sistem pekerjaan itu ya udah kayak sistem keluarga aja. Nggak ada lah di antara perbedaan antara lama baru lama gitu, nggak ada. Jadi seharusnya kalaupun kita bisa memaksimalkan hal tersebut jadi kayak senioritas itu udah ya setidaknya walaupun emang nggak bisa dihilangkan, setidaknya diminimalisir lah gitu, karena demi kebaikan kinerja kita juga ya kan, demi kebaikan pekerjaan kita juga, demi kebaikan brand kita juga, perusahaan kita juga gitu kan ya, pokoknya demi kebaikan itu seharusnya bisa diminimalisir aja sih Mas. Nah, jadi kayak ada hal yang mungkin contoh ada satu kesalahan di junior. Contoh apa ya? Contoh ada jadwal piket deh. Contoh ada piket kantor gitu Mas. Saya contoh ini kantor saya nih. Nah, Mas Fatur tuh sebagai senior saya. Jadi ketika bagian hari saya piket, Mas Fatur tuh selalu mencari kesalahan saya ketika saya lagi piket. Nah, sedangkan ketika harinya Mas Fatur piket gitu ya kan. Ya jangankan piket. Jangankan ada yang kurang, piket aja enggak gitu Mas. Nah, sedangkan dia tuh nggak sadar kalau ternyata dia tuh salah dari situnya aja gitu kan. Kan itu kan nggak baik lah buat dijadiin habit perusahaan gitu ya kan. Itu kan sistemnya yang sebenarnya yang rusak, bukan orangnya gitu.
itu mas. Jadi seharusnya ada apa ya, ada gap lah di situ antara senior sama junior tuh nggak melulu seperti itu gitu. Tapi kalau boleh saya tahu, dampak daripada adanya senioritas gitu, terus adanya gap gitu tadi yang udah disampaikan sama Mas Niko, itu kira-kira berpengaruh nggak sih terhadap kinerja Mas Niko di pekerjaan Mas Niko gitu, atau berpengaruh ke hal yang lain gitu, entah jadi permasalahan, jadi pikiran gitu buat Mas Niko sendiri, sampai-sampai berdampak ke akademik juga atau kayak gimana gitu kalau boleh saya tahu? Sebenarnya jelas berdampak lah seperti itu, karena terlebih fokus kita jadi buyar, mood kita juga buyar, mental kita juga keganggu gitu ya kan, semangat kita juga agak tergoyahkan gitu kan, karena hal-hal senioritas kayak gitu ya kan. Justru itu sih hal yang paling janggal menurut saya gitu di lingkungan saya gitu mas. Karena senioritas itu yang kayak sistem itu kayak berat sebelah lah ya, tajam ke bawah tumpul ke atas intinya mah gitu ya kan. Dan dari atasnya pun ya udah, entah pura-pura nggak ngeliat ya, entah emang nggak merhatiin ya, entah apa itu nggak tahu. Tapi yang saya rasa kok gini sistemnya gitu. Kalau misalkan emang mau kayak gini ya udah sama rata semua. Kalau misalkan benar-benar mau misalnya profesionalismenya harus benar-benar profesional ya yo. Kalau enggak sekalian. Maksudnya kayak better aja. Gak usah terlalu diseriusin, gak usah terlalu digimanain, tanggepin. Kalau misalkan yang masih bisa dibicarakan baik-baik, dibicarakan baik-baik. Gak usah langsung ke grup, gak usah langsung tag, gak usah langsung judge kan. Kan cuma justifikasi doang. Kritik membangunnya di situ nggak ada. Jadi itu yang justru membuat saya kayak ngerasa keganggu banget lah gitu mas. Oh berarti emang hal itu tuh bisa mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi kinerja Mas Niko gitu di dunia pekerjaannya. Tapi kalau boleh saya tahu juga, kira-kira ada nggak sih upaya dari Mas Niko sendiri untuk menghilangkan gitu, atau setidaknya mengurangi hal-hal yang menurut Mas Niko negatif itu, atau Mas Niko udah mencoba untuk mendiskusikan hal itu dengan atasan Mas Niko gitu agar itu bisa dihilangkan, atau Mas Niko mencoba mencari alternatif tersendiri gitu? Ada nggak yang udah Mas Niko coba? Sebelumnya dari awal juga saya udah sadar atas habit ini gitu ya, atas kebiasaan sistem yang lumayan agak belok dikit gitu ya. Saya ada niatan kayak, karena ambisi saya buat menyelesaikan masalah ini bukan hanya saya semata aja yang merasakan, karena banyak juga yang merasakan gitu ya kan, kayak kok kayak berat sebelah gitu ya kan. Karena mungkin saya ngelihat ke teman-teman saya yang oh ternyata banyak yang ngerasain masalah, oh ternyata banyak yang sadar, oh ternyata banyak yang berpikirnya sama seperti saya. Nah, jadi karena hal-hal itu yang pada akhirnya saya memutuskan buat ngobrol langsung dengan HR, dengan atasan saya. Tapi karena belakangan ini mungkin HR juga lagi sibuk buat event-event akhir tahun ya kan, entah ada kesibukan lain, jadi belum ada waktu yang benar-benar pas banget buat ngobrol sama beliau. Itu sih mas. Jadi tapi kayaknya sewaktu-waktu pasti ada waktunya saya bakal ngegelar itu semua di meja, saya hidangkan semuanya di meja demi ya kebaikan bersama. Iya betul. Cuman kan ya hanya satu sih, siapa gitu yang nggak mau memajukan perusahaan ini, siapa yang nggak mau buat menjadikan sistem perusahaan ini lebih baik gitu ya kan. Mungkin teguran-teguran dari junior, dari orang-orang baru juga perlu didengarkan, walaupun emang kesannya masih terlalu dini gitu ya kan. Ya apa ya, alternatif dari diri saya sendiri sih, saya kayak ya udah, saya nyari kenyamanan saya dulu di situ. Saya cari kenyamanan saya bangun komunikasi saya sama partner kerja saya. Terus saya inisiatif buat kayak mencairkan suasana gitu mas. Jadi kayak biar lebih nyaman aja sih kitanya ya mas, walaupun emang keadaannya agak mencekam.
keadaannya kadang menjepit kesannya, Iya. tapi saya merasa bahwa oh ya udah gitu kan, ini seenggaknya ada baiklah di sayanya gitu, walaupun emang belum semuanya kebagian, tapi semuanya udah kecipratan karena saya bisa mencarikan keadaan gitu. Iya, di satu sisi Mas Niko udah sangat amat bagus gitu ya, artinya sudah ada kesadaran dan sudah ada keberanian Mas Niko untuk mencoba merubah gitu ya sistem yang menurut Mas Niko itu tidak relevan gitu, atau yang hal-hal yang negatif gitu bisa dikatakan seperti itu ya. Tapi kira-kira ada keluhan lain nggak selain daripada itu, selain apa yang udah diungkapkan sama Mas Niko tadi dari awal gitu? Sebenarnya kayak ini sih Mas, saya masih tanda tanya ada di satu hal yang mungkin saya bikin tanda tanya besar gitu ya kan di tanggung jawab saya di kerjaan ini, yaitu soal kontrak gitu Mas. Jadi kan karena saya baru sekarang ini udah 3 bulan lah, saya Iya. bisa dibilang udah 3 bulan saya di sini. Jadi saya lagi menunggu surat kontrak itu sih Mas. Kalau misalkan memang kontrak ini tak kunjung datang, kemungkinan saya bakal melangkah keluar karena mungkin saya ngerasa kurang dihargai kan. Karena janji dari awalnya, komitmen di awalnya itu 3 bulan pasti ada surat kontrak lah. Seenggaknya kalau sekalipun yang bukan surat kontrak, seenggaknya ada kabar lah kalau misalkan saya ini lanjut atau nggak di perusahaan ini gitu kan. Karena ya tadi itu 3 bulan tadi itu sebagai sebuah ajang saya belajar, training, melihat kinerja saya segala macam kayak gitu-gitu sih Mas. Jadi kemungkinan saya bakal meningkatkan kedisiplinan saya lagi, saya bakal meningkatkan kemampuan, knowledge gitu ya kan, terus juga soft skill gitu ya kan, terus juga public speaking, pokoknya semuanya saya maksimalin lagi biar saya ada kontrak. Soalnya ketika kontrak itu saya tanda tangan, ada sesuatu hal yang berubah di pendapatan saya. Itu seenggaknya agak naik lah gitu seenggaknya gitu Mas. Oh berarti sampai sekarang Mas Niko belum sama sekali mendapatkan kontrak di perusahaan yang sekarang. Tapi udah coba Mas Niko bangun komunikasi terkait itu? Ada sih komunikasi, mungkin komunikasinya nggak terlalu spontan, Iya. nggak terlalu to the point. Cuman saya perihal kode kayak, aduh udah 3 bulan aja deh di sini gak nyangka amat gitu. Kayak ya kayak sambil bercanda aja gitu Iya. ya kan. Cuman apa ya, tujuan saya ke hal serius gitu. Jadi biar seenggaknya orang atasan saya ini bisa melirik saya lagi, seenggaknya kayak oh si Niko udah 3 bulan nih gitu. Iya. Pasti ada lah kesadaran gitu ya kan, sedikit mah gitu tuh. Nah cuman komunikasi, saya menanyakan sesuatu hal langsung, bagaimana nih kerjaan saya untuk yang berkelanjutan nih, Iya. lanjut atau enggak gitu ya kan. Jadi saya masih tanda tanya sih di situ Mas, karena belum langsung sih ya tadi itu sih Mas, karena mungkin belum ada waktu yang tepat aja ya. Iya. Buat ngobrol langsung gitu tuh. Berarti emang udah ada sebetulnya komunikasi, cuma emang nggak tertuju ke situ gitu, Nah, belum iya. sampai ke serius gitu. Iya. Iya. Terus kira-kira dari dampak daripada Mas Niko itu banyak apa ya, lika-liku ataupun polemik permasalahan yang ada di dunia pekerjaan Mas Niko, itu kira-kira berpengaruh nggak sih terhadap dunia pendidikan yang lagi Mas Niko tempuh juga gitu? Ya jelas berpengaruh, karena itu juga bagian penghambat saya gitu, agak mengganggu lah gitu saya, karena ya kan ya ini bukan kayak kita dicubit yang ngerasa sakitnya di awal doang. Iya. Ini kan menyangkut perasaan, menyangkut mental, menyangkut pikiran gitu kan. Jadi pikiran, hati, perasaan kita gitu kan, badan itu juga kan perlu dijaga ya kan, perlu dijaga gitu polanya. Nah kalau misalkan ada keganggu hal yang kayak gitu kan, itu sebenarnya bersifat di luar kendali kita kan gitu. Iya. Bukan sebagai aksidental, jadi kayak sebagai diri kita sendiri gitu, enggak gitu Mas. Berarti memang ada pengaruh mungkin ya dari dunia pekerjaan iya. ke dunia akademik.
Tapi Mas Niko sendiri bisa untuk mengatasi hal-hal itu gitu. Ya alhamdulillahnya ketika semuanya apa ya, ya awalnya terpaksa, terbiasa, ya akhirnya bisa menjadi luar biasa lah gitu Iya. kan. Ya saya membiasakan diri gitu kan, pada dasarnya semua orang mungkin merasa kebosanan gitu ya Iya. kan. Ya orang tersebut mau nggak mau mengabdikan dirinya kepada kebosanan tersebut gitu ya kan. Semua orang pasti merasa bosan. Jadi ya saya ngabdiin diri saya nih ke hal-hal yang seperti itu, Mas. Kayak ngebiasain diri lah. Iya. Berarti itu artinya secara nggak langsung Mas Niko itu udah bisa ya untuk bertanggung jawab terhadap dua hal ya, dua hal sekaligus. Dua hal sekaligus. Di dunia pekerjaan Mas Niko bisa tetap profesional Iya. gitu. Pun di dunia akademik Mas Niko masih terus lanjut sampai sekarang. Ya, Ya. alhamdulillah. Ya. Di satu sisi Mas Niko bisa mendapatkan dua pengalaman sekaligus ya, Nah, benar, yang benar. dimana belum tentu teman-teman Mas Niko yang lain, individu-individu yang lain itu mampu untuk melakukan tanggung jawab dua Seberat. sekaligus Iya. gitu ya, dengan seberat itu gitu. Tapi Mas Niko mampu melewatinya sejauh ini gitu. Tapi dari pilihan yang Mas Niko ambil sekarang, Mas Niko mengambil dunia pendidikan dia sambil kuliah, pun Mas Niko sambil bekerja gitu. Mas Niko kira-kira ada nggak penyesalan gitu karena telah mengambil keputusan seberat ini gitu? Saya sih nggak ada ya penyesalan karena kebutuhan juga sih, Mas. Jadi yang awalnya saya kan emang dari sebelumnya ambisi banget lah gitu biar bisa kuliah sambil kerja gitu ya kan. Iya. Saya seambisi itu dulu gitu ya kan. Walaupun sebelumnya saya pernah mati-matian mencari pekerjaan gitu ya kan. Jadi perusahaan mana sih atau tempat mana sih yang mau menerima mahasiswa yang sedang aktif kuliah gitu ya kan. Jadi saya mikirnya kayak gitu. Banyak kok yang saya kirim lamaran-lamaran saya di daerah Serang. Ya kebanyakan gagalnya di interview sih, Mas, karena mungkin beberapa tempat ada yang menerima kita padanya, terus juga ada juga beberapa tempat yang memang terima jadinya. Iya. Memang ada tempat yang memang menerima kita belum bisa apa-apa tapi menerima ada. Nah itu salah satunya perusahaan saya, Mas. Saya kan menganggap bahwa diri saya belum bisa nih, belum terlalu ahli nih di bidang ini ya. Cuman saya apa ya, rasa penasaran saya, rasa belajar saya, ingin belajarnya itu tinggi banget gitu. Yang pada akhirnya ya perusahaan juga melirik hal tersebut, ya udah akhirnya tertarik ke saya. Ya. Artinya Mas Niko sama sekali tidak ada penyesalan mungkin Ya, ya. Bahkan Mas Niko bisa bisa bangga gitu Bisa dengan bangga. keputusan apa yang Mas Niko ambil sekarang. Ya semoga harapan kita ke depannya Mas Niko bisa tetap semangat dalam proses belajarnya, baik belajar di dunia akademiknya maupun belajar di dunia pekerjaannya. Karena lagi dan lagi dua hal itu mungkin yang bakal nantinya Mas Niko tempuh nantinya. Setelah Mas Niko beres di kuliah, mungkin Mas Niko bakal lebih fokus lagi ke dunia pekerjaannya. Tapi tadi ingat, karena tujuan utama, fokus utama Mas Niko itu sebelum kebagi adalah ke dunia pendidikan. Mas Niko mau kuliah, silahkan ditamatkan dulu kuliahnya. Jangan sampai karena Mas Niko punya tanggung jawab baru di dunia pekerjaan, itu mengganggu aktivitas Mas Niko, itu mengganggu tanggung jawab Mas Niko di dunia pendidikan. Jadi silahkan dijalanin sebagaimana mestinya, jangan sampai ada yang terhambat seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang mau diceritakan? Mungkin itu aja sih, Mas. Iya. Dua hal itu sih yang apa ya, karena tadi saya sebagai Mas Fatur sebagai konselor saya gitu ya kan, ada beberapa jawaban juga yang saya dapat yang bisa saya terima, yang bisa saya jadikan sebagai brainstorming saya untuk kedepannya gitu kan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik tentunya gitu ya kan, Mas. Mungkin itu aja sih, Mas, gitu kalau dari saya, karena memang udah merasa cukup atau masuk gitu dari masukan Mas Fatur. Mungkin kalau emang dirasa cukup sesi konseling kali ini bisa kita cukupkan di Boleh. pertemuan sekarang. Apabila nanti kedepannya Mas Niko merasa butuh lagi ada sesi konseling tambahan ataupun Mas Niko mau cerita-cerita lagi,
baik itu secara formal seperti sekarang ini ataupun nanti mau secara non formal kita sambil ngobrol-ngobrol biasa, itu saya sangat terbuka. Silahkan Mas Niko hubungin saya kapanpun dan dimanapun, saya insya Allah akan bersedia. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sama Mas Niko karena Mas Niko udah mau memilih saya sebagai konselor buat Mas Niko untuk menemani cerita, untuk mendengarkan cerita Mas Niko. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga dengan adanya sesi konseling ini bisa sedikitnya membantu mengurangi beban pikiran Mas Niko. Dan semoga Mas Niko diberikan jalan dan kemudahan di setiap urusan Mas Niko ya. Mungkin Amin. gitu aja ya. Ya. Jadi saya juga mau bilang makasih banyak lah Mas Iya. Fatur udah siap gitu ya kan, siap Iya. badan gitu menjadi konselor saya. Semoga ya kita juga tadi sih ya benar apa yang dikatakan sama Mas Fatur, semoga kita kedepannya silaturahmi kita makin panjang, Amin. obrolan kita juga makin panjang ke sana. Jadi mohon maaf sekiranya kalau misalkan ada sesuatu hal dari perkataan, kata, perilaku atau sesuatu yang kurang baik atau mengenakan di Mas Fatur gitu ya kan. Ya kalau ada baiknya itu dari atas Mas, dari kalau misalkan ada jatuhnya itu berarti dari saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya kurang lebihnya saya nggak bisa membawa apa-apa ya Mas. Nggak apa-apa. Ya Iya. maaf ini Mas, aduh karena emang becek ya Mas ya, mau keluar mobilnya juga susah kan. Betul, jadi kayak betul. ya udahlah langsung ke rumah Mas Fatur aja gitu Iya, ya kan, karena mengejar timeline juga kan Mas Fatur takut sibuk mau istirahat atau mau apa gitu Mas. Jadi ya terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya Mas, tolong ini. Oke, mungkin itu aja ya. Iya, siap Apabila Mas nanti Fatur. ada apa bisa kabarin saya langsung. Saya Siap. bersedia. Nomornya masih sama ya? Iya. Nanti tinggal dikirim aja nomor Iya. rekeningnya ke saya Mas Fatur. Iya. Ada takutnya buat kopi-kopi Iya, segala siap. gitu Mas ya. Jadi gimana? Dah. Siap. Ya. Makasih Mas. Iya, makasih banyak ini Mas Fatur. Hati-hati di ya, jalan siap. ya. Ah. Ya. Oke, ya. Ya Mas ya. Iya. Yuk, mari. Ya.